Guna membantu roda perekonomian pelaku UMKM di masa pandemi, program Seci Peduli Seci Berbagi semakin digaungkan sebagai upaya untuk memberdayakan pelaku UMKM dengan membeli sejumlah makanan siap saji dari rumah makan mereka. Melalui program ini juga Seci mengajak para pelaku UMKM untuk turut berbagi kebaikan kepada sesama yang membutuhkan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan dampak cukup besar di bidang ekonomi. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Tak sedikit dari pelaku UMKM yang mengaku mengalami kesulitan, mulai dari penurunan penjualan, kesulitan pemodalan, distribusi yang terhambat, hingga kesulitan mendapatkan bahan baku. Terlebih, sejak kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang mengatur tentang pembatasan aturan makan di tempat bagi masyarakat mulai diberlakukan. Walau situasi pandemi masih belum berakhir, sektor perekonomian tetap harus berjalan. Waktu sekarang parah bagi saya. Nggak seperti dulu, soalnya penghasilan waktu sekarang untuk belanja pun seringkali nombok. Pengunjung sendiri kurang lebih bangsa 10 orang ke bawah waktu sekarang. Jadi kita kan buka, dinyatakan ada COVID itu, jadi sepi kan, sekolah ditutup. Yang kerja juga kan nggak tiap hari ke kantor, dia kadang kan gantian ya. Jadi kita langganan kan dari sekolahan sama orang kerja. Jadi kita ya udah sepi, kita tutup, tunda lagi, kita coba lagi buka, begitu lagi, itu lagi ya. Sempat terakhir kemarin kan 2 bulan tutup. Yayasan Buddha Seci Indonesia sebagai yayasan kemanusiaan menanggapi hal ini dengan positif. Sejak Agustus 2021, relawan Seci mulai menggerakkan program Seci Peduli Seci Berbagi, yakni program berbagi untuk membantu pedagang-pedagang kecil yang terimbas pandemi COVID-19. Dalam program ini Seci berupaya memberdayakan pelaku UMKM dengan membeli sejumlah paket makanan siap saji dari tiap-tiap rumah makan. Hal ini diyakini sebagai langkah positif untuk membantu pemulihan UMKM guna menjaga roda perekonomian. Nah, pada saat ini karena adanya pandemi, kita bersumbangsi, berbagi kepada sesama, dan juga kita membantu para pedagang kecil yang pada saat-saat ini ya mungkin penjualannya agak terpuruk. Saat inilah kita juga membeli makanan dari mereka, dan kita alokasikan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kita membagikan nasi box VG, isinya sayur-sayuran yang bermanfaat, bergizi. Jadi memperkenalkan mereka juga untuk makanan vegetarian itu adalah sehat. Kita juga menggandeng mereka yang ada di sana, khususnya warteg-warteg yang mereka kan ada warteg, ada ibu-ibu PKK. Kita memberdayakan mereka juga untuk membantu memasak ini. Jadi dari mereka juga ada penghasilan tambahan ya, dan pastinya juga lebih tahu makanannya sesuai dengan mereka. Jadi tujuan kita berbagi ini adalah untuk bisa berbagi meningkatkan penghasilan mereka. Walaupun cuma ya sedikit ya, tapi paling tidak mereka lebih semangat untuk berusaha kembali di tengah pandemi ini. Kita juga makanan ini kita berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu. Di mana masa PPKM ini kan banyak masyarakat yang juga kesusahan ya. Ada yang di PHK atau seperti pemulung, tukang sapu itu. Nah, kita makanannya berbagi ke orang-orang yang butuh. Jadi sebisa mungkin kita bisa lakukan, kita lakukan. Karena kalau kita bisa sama-sama menghimpun banyak niat baik semua orang untuk bergerak, tentunya pandemi ini bisa cepat berlalu dan masyarakat harmonis, aman dan damai. Hani adalah salah satu pelaku UMKM yang dipilih oleh Seci untuk menyiapkan paket makanan. Ia mengaku semenjak pandemi COVID-19, omset penjualannya menurun drastis. Minimnya penjualan membuat ia harus memutar strategi untuk tetap memiliki penghasilan. Salah satunya dengan beralih membuka pesanan melalui online. Ya, kalau misalnya itu terima lewat online aja, orderan-orderan gitu. Kalau ada yang minta dibuatin masakan atau makanan, ya itu sehari-hari ambil kerjaannya seperti itu. Ya sedikit terpengaruh juga sih. Ya kadang kan banyak juga orang yang ini sendiri kan jarang ada yang pesan-pesan. Baru kali ini aja kembali dapat orderan dari
Buddha Seci, Seci berbagi, peduli kasih. Terbantu, benar-benar terbantu. Sangat bersyukur banget deh sama Tuhan. Ada berkat, ya pokoknya kita juga senang melakukan ini. Karena kan dengan secara tidak langsung kita juga kan di masa pandemi ini bisa sedikit berbagi juga gitu kepada sesama kita. Gitu. Bagi Hani, program Seci Peduli Seci Berbagi yang diselenggarakan oleh Seci ini sangat membantunya untuk kembali mendapatkan penghasilan. Pasalnya, saat ini Hani membutuhkan banyak biaya untuk melakukan pengobatan rutin ke rumah sakit dan biaya hidup lainnya. Ucapannya benar-benar sangat berterima kasih sama Tuhan. Karena kayaknya nggak bisa diucapin sama kata-kata ya. Karena di saat saya seperti ini pun para relawan gitu masih ada sedikit peduli gitu terhadap diri saya, terhadap keluarga saya. Gitu. Begitu pula dengan Halimah, pedagang kecil dari kota Medan ini. Dalam kesehariannya, ia berjualan sarapan di warung barokah di Jalan Kejaksaan Medan, Sumatera Utara. Pekerjaan ini sudah ia tekuni selama 12 tahun. Satu bungkus nasi di warung Halimah dihargai 8 hingga 10 ribu rupiah. Dulunya, ia tak pernah kesulitan berjualan di lokasi yang cukup strategis di dekat pusat kota Medan ini. Namun sudah berbulan-bulan lamanya warung Halimah sepi pembeli. Ya jauh lah menurun, jauh. Biasanya gimana? Ya kalau biasanya ibu kalau nggak kendemi ya kalau 10 kilo ya habis. Sekarang 5 kilo pun payah lah. Meski sempat putus asa, kini Halimah mendapat pesanan nasi yang cukup banyak. Seorang relawan Seci di kota Medan bernama Tan Mein mendatanginya untuk membeli 70 bungkus nasi dalam satu hari. Tan Mein merupakan tetangga Halimah yang mengetahui kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi. Saya sering datang ke sini ngobrol dengan Ibu Halimah. Nah, dia bilang sejak pandemi itu usahanya menurun sampai tinggal 30%. Jadi saya tawarkan bantuan membeli nasinya dari Yayasan Buddha Seci. Harapannya ya usahanya bisa lebih baik. Karena kalau dikasih orang coba, kan saya juga bilang ya, kamu walaupun ini kasih orang gratis, kamu masaknya harus sama seperti biasa. Kalau enak, bisa meningkatkan penjualan. Kan bagus buat dia. Seci membantu warung Halimah dengan membeli nasi bungkus selama 3 hari. Artinya, ada total 150 nasi bungkus yang dipesan. Nasi menu vegetarian ini dibagikan kembali secara gratis untuk berbuat kebaikan. Halimah bersama sang suami sangat tertolong dengan bantuan Seci. Wujud syukur itu mereka tuangkan ketika ikut membagi nasi. Dengan antusias mereka memanggil orang-orang yang kesusahan agar dapat merasakan nasi cinta kasih ini. Dia beli nasi di sini untuk membagikan kepada orang yang nggak mampu. Ya seperti tukang becak, ya siapa aja boleh ngambil lah. Yang penting yang nggak mampu lah gitu ya kan dibagi-bagikan. Ya ibu ya memang kalau misalnya terima kasih banget lah ya kan sama ini Buddha Seci ya kan. Kalau nggak misalnya terbantu kali ibu ya kan 3 hari ya kan. Alhamdulillah ya kan. Ya, melalui program Seci Peduli Seci Berbagi, relawan sekaligus ingin membangkitkan rasa kepedulian dan menghimpun niat baik dari semua pihak untuk saling berbagi meringankan penderitaan. Sehingga cinta kasih yang diberikan oleh relawan Seci kepada para pelaku UMKM ini dapat terus mengalir dan menjadi berkah bagi para warga yang menerima paket nasi cinta kasih. Alhamdulillah banyak perhatian, banyak simpatisan yang datang kemari gitu memberi bantuannya. Sangat memberi semangat, semuanya memberikan semangat, memberikan dukungan, memberikan bantuan baik materi atau moral yang membuat kita merasa tidak sendiri di dalam musibah ini gitu. Maksudnya kita dalam keadaan musibah masih ada yang simpati, masih ada yang sayang sama kita, masih ada yang perhatian sama kita. Itu udah wujud rasa syukur. Ketika orang mengasihi kita, ketika orang menyayangi kita, ketika orang memperhatikan kita, itu udah wujud rasa syukur yang luar biasa. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan bantuan dari teman-teman komunitas Suci yang turun di wilayah Kelurahan Sungai Bambu. Tadi sudah disampaikan bahwa ini untuk warga yang tidak mampu, yang terdampak dengan COVID-19,
Semoga apa yang sudah dilakukan hari ini tidak putus hari ini, bisa bergulir juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain dalam bentuk yang lain. Ya alhamdulillah sih dari Yayasan Cuci itu masih peduli sama orang-orang yang membutuhkan, termasuk kayak saya, lingkungan kecil gitu ya. Jadi ya alhamdulillah biarpun makanan sedikit tuh saya bersyukur alhamdulillah. 1 kotak nasi akan habis pada waktunya. Namun perhatian dan kepedulian dari setiap orang akan menjadi kekuatan dan bukti cinta kasih kepada sesama di tengah pandemi. Stefani Simatupang, Tim Liputan, DAI TV.